Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erlin Stianingsih SPD MM, dosen tetap Diploma 3 jurusan Manajemen Informatika STIMIK Borneo Internasional. Dalam kesempatan ini, mohon izin untuk menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi unsur bidang pengajaran sebagai syarat mengikuti tahap sertifikasi dosen tahun 2021. Dalam membuat dokumen pernyataan diri dosen ini, saya berpedoman pada rambu-rambu penyusunan PDD UKT-PT yang telah disosialisasikan, yaitu membuat video yang berisi tentang penjelasan salah satu mata kuliah yang diampu yang meliputi proses delivery, interaction, dan assessment berupa penjelasan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, kemampuan mahasiswa yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta sistem penilaian yang sesuai dengan RPS. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran yang meliputi proses delivery, interaction, dan assessment pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu IT Service Management atau Manajemen Layanan Teknologi Informasi dengan bobot 3 SKS. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat, capaian mata kuliah, dan materi-materi yang akan dipelajari dalam mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi ini. IT Service Management atau Manajemen Layanan Teknologi Informasi merupakan suatu metode untuk mengelola sistem teknologi informasi yang bersumber pada perspektif dari sisi konsumen terhadap bisnis sebuah perusahaan. Manajemen layanan teknologi informasi berfokus pada beberapa proses terkait dengan kerangka kerja dan metodologi perbaikan proses pada suatu sistem yang dikelola. Manajemen layanan teknologi informasi juga berfokus pada upaya penyediaan kerangka kerja untuk menstrukturkan aktivitas yang berkaitan dengan teknologi informasi dan interaksi antara personel teknis dengan konsumen atau pengguna teknologi informasi. Salah satu kerangka yang dapat dianggap memberikan contoh penerapan adalah Information Technology Infrastructure Library. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan penerapan siklus hidup manajemen layanan teknologi informasi berbasis kerangka kerja Information Technology Infrastructure Library untuk meningkatkan kinerja layanan pada perusahaan. Berikut acuan materi yang akan saya bahas pada mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi agar mahasiswa dapat mencapai kemampuan yang diharapkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah strategi layanan. Pada tahapan strategi layanan ini merupakan awal dalam membentuk kerangka dasar perancangan proses manajemen layanan teknologi informasi sebuah perusahaan. Berikutnya adalah tentang desain layanan. Tahapan ini adalah merancang layanan yang diberikan oleh perusahaan untuk memenuhi tuntutan bisnis. Berikutnya adalah tentang transisi layanan. Proses perancangan dan pengujian layanan dilakukan setelah desain untuk layanan dan prosesnya telah diperbaiki. Materi berikutnya adalah tentang operasi layanan. Pada tahap ini terdiri dari penerapan desain yang telah diuji. Perancang manajemen layanan teknologi informasi diharuskan untuk melacak dan memantau semua proses dengan detail. Berikutnya adalah tentang peningkatan layanan yang berkesinambungan. Pada tahapan ini untuk mengetahui proses secara terus-menerus dan mengevaluasinya untuk memastikan bahwa
standar harus dipertahankan. Nah, setelah saya memaparkan gambaran deskripsi singkat mata kuliah IT Service Management yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan metode delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama adalah metode delivery. Pada metode ini saya menerapkan proses menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa. Ada beberapa strategi yang saya gunakan dalam menyampaikan perkuliahan, antara lain adalah penyampaian materi menggunakan buku referensi. Penggunaan buku referensi sangat dibutuhkan sebagai fasilitas mahasiswa dalam menerima materi perkuliahan. Saya meyakini dengan mahasiswa banyak membaca beberapa buku referensi akan otomatis menambah cakupan pemahaman terhadap materi. Mahasiswa juga akan memiliki banyak penambahan literasi dari akibat membaca buku referensi yang wajib pada pelaksanaan pembelajaran mata kuliah saya. Berikut adalah buku referensi yang saya gunakan. Strategi berikutnya adalah kegiatan berdiskusi dan tanya jawab dalam menganalisis sebuah studi kasus. Adapun bahan studi kasus yang didiskusikan misalnya adalah diambil dari beberapa bab pada buku referensi atau beberapa judul dari artikel ilmiah pada jurnal yang telah dipublikasikan. Dengan metode ini mahasiswa dapat belajar lebih berpikir kritis, mengemukakan ide, gambaran, hasil analisis pada setiap studi kasus yang mereka bahas secara bersama. Metode berikutnya adalah interaction, yaitu proses berinteraksi dengan mahasiswa dalam pembelajaran. Dalam melaksanakan pembelajaran perkuliahan, saya menerapkan beberapa cara untuk bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan mahasiswa. Yang pertama adalah melaksanakan tatap muka di dalam kelas. Proses pembelajaran tatap muka di kelas dilaksanakan dengan melakukan absensi kehadiran, kemudian pembelajaran dilakukan secara interaktif, pemberian materi, dan proses diskusi dan tanya jawab kepada mahasiswa sehingga pembelajaran berjalan aktif. Yang kedua adalah menggunakan media daring yaitu Google Classroom yang berguna untuk berdiskusi dengan mahasiswa, kemudian pengumpulan tugas, penilaian terhadap tugas yang telah diupload oleh mahasiswa. Pada masa pandemi saat ini saya menerapkan kuliah daring tatap maya dengan bantuan Google Meet. Meskipun tidak dapat bertemu secara langsung, tetapi dengan melaksanakan perkuliahan secara daring, maka mahasiswa dapat berinteraksi dengan dosen melalui media daring. Berikutnya saya menggunakan media WhatsApp, salah satu aplikasi sebagai sarana untuk berdiskusi saat di luar kelas. Pada saat berlangsungnya pembelajaran, model pembelajaran yang saya terapkan adalah pembelajaran yang lebih saya fokuskan agar menyenangkan dan mahasiswa tidak bosan. Selain itu dapat melatih mahasiswa berpikir kritis dan berpikir ilmiah. Metode yang terakhir adalah proses asesmen. Penilaian saya terhadap hasil pembelajaran mahasiswa. Pada awal perkuliahan, saya menjelaskan kontrak perkuliahan yang telah disepakati secara bersama-sama. Di dalam kontrak perkuliahan, saya membahas tentang materi apa saja yang akan dibahas, kemudian jenis penugasan, metode pembelajaran, buku referensi, dan sistem penilaian. Dalam kontrak perkuliahan terdapat beberapa informasi secara keseluruhan yang mahasiswa dapat jadikan sebagai pedoman sehingga memahami alur dalam mengikuti mata kuliah yang saya ampu. Sistem penilaian yang saya terapkan bersifat objektif, yaitu tidak memihak salah satu mahasiswa. Berikut adalah contoh penilaian yang saya terapkan. Pada saat akhir pembelajaran, saya dan mahasiswa berdiskusi untuk saling berbagi, menyampaikan saran, media pembelajaran, kemudian kesulitan mahasiswa dalam mengerjakan tugas agar mahasiswa
dapat meningkatkan proses pembelajaran dan saya pun mengevaluasi, memperbaiki dan lebih interaktif sehingga pembelajaran berikutnya akan lebih baik. Berikut terlampir cuplikan video pembelajaran saya melalui media daring. Mari kita simak bersama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Selamat siang buat seluruh mahasiswa STEMIK Borneo Internasional Balikpapan. Kita bertemu kembali pada pembelajaran daring hari ini pada mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi atau IT Service Management. Nah, pada pertemuan hari ini mahasiswa semua dalam keadaan sehat ya? Semua sehat ya? Sehat Bu, alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Oke, baik. Ibu segera untuk mulai pembelajaran daring hari ini, yaitu untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang operasi layanan. Ya, jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang operasi layanan. Jadi operasi layanan atau service operation itu adalah tahapan siklus hidup pada layanan TI yang mencakup seluruh kegiatan secara operasional yang dilaksanakan secara rutin pengelolaan sebuah layanan. Nah, di sini ada ilustrasi ya bahwa manajemen layanan atau khususnya di sini pada proses operasi layanan itu terlihat pada gambar berikut gitu ya. Jadi di situ ada penjelasan tentang bagaimana sistem itu berlangsung atau manajemen dari sebuah layanan itu berlangsung. Kemudian cakupan dari operasi layanan yang pertama adalah tentang layanan-layanan TI, yang kedua adalah proses manajemen layanan TI, yang ketiga adalah teknologi, dan yang berikutnya adalah manusia. Fungsi dari operasi layanan yang pertama adalah menjaga kestabilan operasional layanan TI dan pengelolaan manajemen layanan TI untuk meningkatkan tata kelola layanan TI yang lebih efisien dan efektif. Fungsi yang lain adalah menjaga tingkat kinerja layanan untuk pengguna. Nah, proses dalam layanan operasi itu salah satu proses dalam operasi layanan TI-nya adalah request fulfillment, yaitu proses untuk memenuhi permintaan pelanggan layanan teknologi informasi. Berikut adalah jenis-jenis request for information. Jenis-jenis layanan yang pertama adalah request for information, yang kedua adalah standard change, yang ketiga adalah complement dan complaint. Oke. Nah, dari jenis-jenis permintaan layanan ini ada 3, oke. Kita akan membahas selanjutnya tentang contoh-contoh nih dalam kehidupan sehari-hari bentuk dari request for information pada sebuah teknologi layanan. Jadi tadi ada 3 ya. Yang pertama adalah request for information, kemudian adalah standard change, dan yang ketiga adalah complement atau complaint dari request fulfillment. Di dalam kehidupan sehari-hari, contoh dari sebuah request for information itu kalian kira-kira bisa memberikan contoh nggak? Kan kita ini sebagai pengguna salah satu aplikasi misalnya, atau beberapa aplikasi yang kita gunakan, itu biasanya kita memiliki kendala atau kita beberapa hal yang kita lakukan pada saat berusaha untuk masuk ke dalam aplikasi itu mengalami kendala. Nah, jadi kendala-kendala
itu biasanya diberikan kepada sebuah layanan, termasuk salah satunya adalah request for information, yaitu permintaan untuk memperoleh sebuah informasi. Nah, contohnya kira-kira kalian bisa memberikan contoh nggak bagaimana kalian seandainya menggunakan sebuah aplikasi atau sistem informasi, ternyata pada saat penggunaannya itu tidak ada informasi lebih lanjut tentang bagaimana sistemnya itu dijalankan. Contohnya apa? Kalian bisa memberikan contoh nggak kira-kira? Coba sekarang siapa yang bisa memberikan contoh nih terkait dengan request for information? Coba siapa yang bisa memberikan contoh request for information? Mungkin dari kehidupan sehari-hari kalian yang biasa menggunakan aplikasi, mungkin media online atau belanja online. Nah, mungkin kalian pernah mengalami kendala terhadap penggunaan sebuah aplikasi sehingga kalian meminta untuk informasi dari sebuah layanan itu. Mungkin Arif bisa memberikan contoh? Ya Bu, yang setahu saya sih mungkin sewaktu kita menggunakan aplikasi itu ada yang aplikasi kan ada namanya lagi yang ada yang admin, ada yang user biasa. Nah, Ya, ketika si user ya. biasa ini ingin mencari informasi yang lebih mendalam, dia itu harus request dulu ke adminnya. Oh, admin saya mau menggunakan info ini, gimana bisa enggak? Itu mungkin harus melalui admin itu Bu. Itu sih yang saya tahu Bu. Iya, jadi pada saat kita melakukan mungkin login ya, di sini login, kemudian ada kendala, mungkin kita sebagai apa gitu ya, sebagai admin atau sebagai user. Nah, itu salah satu bentuk request for information. Jadi kita meminta informasi terkait dengan bagaimana login pada sebuah aplikasi atau sistem informasi yang akan kita gunakan. Oke, ada lagi contoh satu lagi untuk memberikan contoh request for information pada sebuah layanan teknologi informasi yang kita alami sehari-hari. Siapa yang mau memberikan contoh? Hindriyanti mungkin? Atau siapa? Eta, silakan Eta. Oke. Ya, mungkin bisa diberikan contoh misalnya dalam pengisian KRS gitu ya. Kalau kita perkuliahan kan biasa kalian mengisi KRS secara online gitu ya. Nah, jadi yang kalian alami mungkin ada kendala tentang mungkin dosen PA belum muncul di situ namanya. Nah, terus kendala-kendala seperti itu yang kalian sampaikan ke bagian akademik untuk meminta informasi bagaimana cara memberikan informasi ini sehingga kalian bisa menggunakan untuk pengisian KRS. Itu contohnya aja, kendala-kendala. Oke, berikutnya adalah tentang tujuan proses request fulfillment. Jadi yang pertama adalah menjaga kepuasan pelanggan. Nah, tujuan dari layanan teknologi informasi ini adalah salah satunya adalah menjaga nih kepuasan pelanggan. Jadi pelanggannya itu dijaga sehingga tidak ada hal yang sangat merugikan oleh pelanggan sehingga untuk layanan TI ini diminimalisir tingkat kesalahannya sehingga pelanggan ini merasa puas ya terhadap kinerja atau kualitas dari sebuah manajemen layanan. Yang kedua adalah menyediakan saluran bagi pengguna untuk menyampaikan laporan. Jadi ini mungkin beberapa layanan teknologi informasi yang mungkin digunakan oleh konsumen ya untuk memberikan sebuah laporan. Berikutnya adalah
menyediakan sumber daya teknologi informasi. Nah, sumber daya teknologi informasi ini tidak bisa dipungkiri pada zaman sekarang itu sangat membantu ya dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, jadi penyediaannya. Berikutnya adalah menyediakan bantuan informasi, menerima dan menindaklanjuti keluhan dan komentar dari pelanggan atau konsumen. Nah, jadi situ informasi-informasi kemudian menerima dan menindaklanjuti keluhan dan komentar itu pasti ada ya dari sebuah layanan teknologi informasi. Berikutnya adalah menyediakan informasi bagi pengguna dan pelanggan tentang layanan. Ini beberapa contoh dari request tadi ya, for information yang dialami oleh beberapa konsumen. Contohnya adalah mereka komplain nih terhadap penyedia layanan ya, karena servisnya yang kurang memuaskan dan sebagainya itu. Nah, kita sebagai konsumen ketika melontarkan atau menyampaikan komentar atau keluhan kita kan seharusnya kita berharap bahwa ada solusi dari sebuah layanan teknologi informasi yang kita gunakan. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa ada beberapa yang feedback-nya itu kurang menyenangkan gitu. Nggak bisa juga dipungkiri. Nah, tetapi itu harus diperbaiki atau dievaluasi dari manajemen sebuah layanan teknologi informasi sehingga ke depannya itu lebih baik ya dari segi pengelolaan manajemen informasi. Nah, ini contoh yang kedua adalah ini yang di sini kurang jelas ya, itu contoh keluhan dari pelanggan ya. Nah, di situ akan tertera nomor telepon, kemudian tanggal untuk keluhan itu disampaikan, kemudian jenis keluhannya itu berupa apa. Nah, petugas yang menjalankan itu siapa. Nah, itu jelas terekap semua keluhan dan komentar dari para pelanggan. Nah, ini beberapa ini illustration ya dari request fulfillment dari pelanggan. Nah, di sini biasanya pelanggan itu memberikan penilaian nih terhadap semua fasilitas yang kita gunakan, yaitu layanan TI-nya yang kita gunakan. Itu konsumen selalu menilai seberapa baikkah sebuah layanan ini saya gunakan. Nah, ini bentuk-bentuk ilustrasi yang Ibu sampaikan yaitu penilaian. Yang pertama contohnya adalah yang ada ini ya, emotikonnya ini. Jadi kalau dia centang berarti baik gitu. Kemudian ada beberapa pilihan penilaian di situ menurut pengguna itu penilaian terhadap layanan TI-nya itu apa gitu. Jadi selalu membutuhkan penilaian dari setiap konsumen yang menggunakan. Nah, Ibu akan kembali lagi ke jenis permintaan layanan. Nah, Ibu akan melanjutkan contoh nih dari request for information. Itu contohnya adalah misalnya pengguna atau kita sebagai pengguna itu menanyakan cara bagaimana mencetak sebuah laporan ya, atau menggunakan printer misalnya, itu untuk menanyakan informasi. Kemudian untuk standar change itu biasanya contohnya adalah permintaan untuk mengubah password ya, username atau password dari sebuah layanan. Nah, kemudian disampaikan ke pengelola sebuah layanan teknologi informasi sehingga itu bisa
dikelola lebih baik dan ditindaklanjuti. Mungkin ada penjelasannya mengapa untuk diubah sebuah username dan password. Nah, itu standar. Kemudian untuk complement dan komplain, contohnya misalnya menyampaikan keluhan ya untuk misalnya akses internet yang kalian gunakan, kemudian keluhan tentang listrik, penggunaan listrik. Nah, itu masuk ke dalam jenis permintaan layanan yang complement dan complaint. Gitu. Oke. Nah, sekarang untuk diskusi kalian boleh bertanya ya terkait dengan beberapa contoh dari jenis permintaan layanan dari sebuah layanan teknologi informasi yang sudah kita bahas hari ini. Silakan mau buat pertanyaan tadi. Pertanyaannya boleh ya tentang mungkin yang dekat di kampus kita, mungkin apa yang kalian alami itu masuk ke dalam jenis permintaan layanan yang mana gitu. Mungkin ada yang memberikan contoh? Bu, saya Bu ingin Ya, Arif silakan. tentang request for apa itu? Lupa, Information ya. information. Nah, itu Mhm. mungkin kalau saya sering menggunakan sebuah aplikasi belanja itu seperti Shopee, itu Mhm. biasanya mungkin yang saya lihat itu ada layanannya dari aplikasinya. Biasanya Mhm. ada kendala itu harus melaporkan ke customer service. Mungkin yang tadi yang apa ya? Ya. Lupa sih bentar Bu. Yang ini yang customer service ini yang dimaksud itu ya dia sebagai customer service-nya. Jadi ada keluhan dari pelanggan, dia menangani, dia yang menanggapi. Misalkan sudah itu kelar, mungkin sih pelanggan ini bisa ngasih reward atau biasanya itu bintang. Ya. Biasanya itu dari sebuah aplikasi itu berbintang dari 1 sampai 5. Biasanya 5 itu yang terbaik dan 4 lah sedang lah. 3 lumayan, yang 1 itu baik kurang baik. Mungkin gitu sih yang saya bisa simpulkan, Bu. Iya, nah jadi ya tadi salah satu contoh penggunaan media belanja online ya, Arif ya, yaitu salah satunya adalah Shopee. Jadi kalau ada pengalaman dari pengguna yang mungkin merasa kurang nyaman, nah sehingga dikeluhkan, kemudian disampaikan kepada customer service dan itu nanti akan ditindaklanjuti oleh customer service. Sehingga nanti para pengguna atau pelanggan dari Shopee ini bisa memberikan contohnya tadi seperti bintang 5 maksimum. Nah, sehingga sebagai evaluasi juga pada layanan yang digunakan dalam hal ini Shopee untuk meningkatkan lagi agar para pengguna ini tidak merasa dirugikan gitu ya. Salah satunya contohnya ya seperti itu tadi ya. Mungkin ada keluhan-keluhan ya mungkin seperti mungkin barangnya tidak sesuai gambar dan yang lain-lain yang dialami oleh customer gitu atau pelanggan dari sebuah media online ya. Gitu ya. Mungkin ada lagi contoh terkait dengan jenis permintaan layanan. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan kita bisa akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Demikian video bidang pengajaran yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan menjadi keberkahan kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.